Tuan Muda Chen, di depan si tidak berguna ini, melakukan hal semacam ini, sungguh sedikit memalukan. Bermain denganmu di depan si tak berguna ini, sungguh mendebarkan sekaligus mengasyikkan. Pelan-pelan saja. Ku dengar orang vegetatif tidak merasakan sakit. Aku tidak terima. Jika surga memberiku kesempatan untuk bangkit kembali, aku pasti akan membuat pasangan kekasih tercela ini membayar harganya. Tubuh naga sejati menderita penghinaan seperti itu. Sepertinya orang tua ini harus turun tangan. The film was translated and Di mana ini? narrated by M Media. Aku bisa bergerak. Aku sudah pulih. Lu Yao, pemilik toko barang antik. Kamu sudah bangun. Aku melihatmu pingsan di pinggir jalan. Jadi aku membawamu kembali. Cantik. Bisakah kamu memakai pakaian dulu? Juga pakaian dalammu terlalu ketat. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Cabul. Keramik kru dari dinasti Song, Tang Sancai kaligrafi, dan lukisan dinasti Qing. Tidak, ini palsu. Apa yang kamu gumamkan? Bagaimana aku tiba-tiba mengerti begitu banyak? Mungkinkah sekarang aku punya teknik mata? Yao Yao. Stoking hitam kaki Janjan. Sial, tidak pakai pakaian dalam. Wang Tianqian, sahabat terbaik Lu Yao. Siapa orang ini? Dia cukup tampan. Tapi matanya tidak jujur. Aku memungutnya dari tumpukan sampah. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Oh benar, porselen biru putih yang kubawakan untukmu. Apakah kamu menerimanya? Ya, aku melakukannya. Biru putih merah di bawah glasir ini. Tetua Dong sudah lama mencarinya. Dia pasti akan sangat senang melihatnya. Aku harap harta ini dapat membantu keluarga Luo mengatasi kesulitan ini. Jika memang begitu, maka aku tidak perlu menikah dengan tuan muda bijak dari keluarga Liao itu. Sayang sekali. Ini palsu. Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang ini palsu. Mustahil. Komposisi vas ini kaya dengan banyak lapisan, namun tidak kacau. Kolam merah tembaganya luar biasa. Ini adalah biru putih merah di bawah glasir yang asli. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Dia mungkin belum pernah menyentuh barang antik, namun dia berani bicara omong kosong di sini. Keahlian imitasi porselen biru putih ini sangat tinggi, tetapi bahan yang dipakai untuk glasir merah sedikit meleset. Warnanya terlalu cerah. Merah di bawah glasir yang asli. Seharusnya dalam namun cemerlang. Mustahil. Para ahli pavilion Yunshui semuanya adalah raksasa di dunia barang antik. Penilaian mereka tidak mungkin salah. Bos wanita, jangan percaya buta pada otoritas. Jika Anda tidak percaya, lihatlah lebih dekat. Kau sampah, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Keluar dari sini. Ini adalah harta penyelamat hidupku. Sudah berakhir semuanya, sudah berakhir sekarang. Kau benar-benar pecahkan porselen biru putih tetua Dong. Apakah ini caramu membalas budi penyelamat nyawa? Ini hanyalah palsu. Kalau pekan dia pecah, kenapa kamu memukulku? Diam. Benda ini bernilai lebih dari 4 juta. Tetua Dong bahkan sudah membayar deposit. Bagaimana aku harus menjelaskan ini ketika Tetua Dong tiba nanti? Suruh dia meminta maaf dan membayar ganti rugi 2 kali lipat. Apa gunanya kompensasi? Harta ini langka keberadaannya. Jika Tetua Dong menyalahkan kita, bisnis keluarga Luo akan hancur. Bos Lu, bawa porselen merah glasir biru putih dinasti Yuanku ke sini agar aku bisa melihatnya. Tetua Dong Anda sudah tiba. Ini. Dong Wenchen, ketua kamar dagang Jianbei. Mohon dengarkan penjelasanku. Ini. Apa yang terjadi di sini? Anda menunjukkan ini padaku. Tidak seperti itu. Tetua Dong dia pelakunya. Si tak berguna itu yang memecahkan hartamu. Ini adalah hadiah ulang tahun ke-60 teman lamaku. Sekarang setelah barang itu hancur, di mana aku Dong Wenchen harus menaruh mukaku? Maafkan aku Tetua Dong. Ini semua salahku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengganti rugi 2 kali lipat deposit. Di hari lain, aku pasti akan menemukan harta yang jauh lebih baik. Pernahkah Anda melihat hadiah ulang tahun yang diberikan sebagai ganti rugi? Kompensasi apa yang Anda butuhkan? Tolong katakan saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika Anda bertanya padaku, toko Anda tidak perlu tetap buka.
Tidak, Tetua Dong. Toko ini milik keluarga Luo. Ini adalah harapan terakhir kami. Anda tidak bisa membiarkannya bangkrut. Tetua Dong, jika Anda ingin membeli hadiah yang lebih baik, percayalah pada saya dan Bill ini. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Ini hanya vas biasa. Apa yang kamu lakukan dengannya? Ini bukan vas biasa. Ini adalah keramik kru dinasti Song. Harganya setidaknya 5 juta. Anak muda. Di kota Jianbei, belum ada seorang pun yang berani menipuku dengan barang palsu. Jika itu palsu, Anda tahu konsekuensinya. Kalau begitu silakan Tetua Dong menilainya. Jika ini palsu, jangan hanya menghancurkan toko, Anda bahkan bisa menghancurkan saya. Sungguh harta karun. Ini adalah vas Laban Ruwer dinasti Song yang asli. Anak muda, mata Anda bagus. Ini memang harta karun. Tapi sayang sekali, porselen biru putih Yuan yang pecah. Setelah Tetua Dong melihatnya, apakah Anda masih merasa sayang? Ini adalah replika. Tetua Dong memiliki mata yang tajam. Tetua Dong, mungkinkah Anda salah? Ini dibeli di Pavilion Yunshui. Bagaimana mungkin ini replika? Apakah Anda meragukan saya? Tetua Dong, dia tidak bermaksud begitu. Anak muda, bisakah Anda menilai harta karun? Saya tahu sedikit. Bagus, muda dan menjanjikan. Tetua Dong, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Ada apa? Anda memiliki penyakit kronis di dalam diri Anda. Saya khawatir hari-hari Anda sudah terhitung. Anda bisa makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Tetua Dong, saya hanya mengingatkan Anda. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, saya khawatir Anda tidak akan tertolong lagi. Itu benar-benar omong kosong. Berhenti bicara. Tetua Dong, jangan turun ke levelnya. Anak muda, karena Anda menilai harta karun untuk saya tidak akan mempermasalahkannya. Saya akan mengambil barang itu. Tetua Dong, hati-hati. Untung Tetua Dong tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, kamu akan tamat, nak. Terima kasih atas pengingatnya, Nyonya Toko. Kalau begitu saya akan pergi. Pergi? Apa maksudmu pergi? Kau belum membayar ganti rugi. Kompensasi apa? Uang untuk porselen biru putih itu. Porselen biru putih itu palsu. Mengapa saya harus membayar kompensasi? Lagi pula Anda juga ikut andil dalam memecahkannya. Masih berani menjawab. Pokoknya jika kau tidak membayar hari ini, lupakan saja untuk pergi. Bagaimana kalau begini? Kebetulan aku kekurangan asisten toko. Kamu bisa tinggal di sini dan melunasi utangmu. Kerja untuk melunasi utang. 4 juta, berapa lama saya harus bekerja untuk itu? Yao bersusah payah. Hanya untuk melalui Tetua Dong. Untuk mendapatkan undangan ke pelelangan paling bergengsi di Jiangbei. Sekarang kau merusak semuanya. Aku akan memikirkan cara lain. Aku dengar Tetua Dong menyukai giok. Dan telah mencari giok varietas batu naga. Giok varietas batu naga. Ini bahkan lebih langka daripada varietas kaca kekaisaran. Apakah kau punya uang untuk membelinya? Semua uangku telah dibekukan oleh keluargaku. Tabungan terakhirku juga digunakan untuk membeli porselen biru putih Yuan ini. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa pergi berjudi batu giok mentah. Berjudi batu giok mentah. Itu baru saja mengingatkan saya. Sekarang, setelah saya memiliki kemampuan mata saya. Apa itu varietas es imperial? Bukankah itu akan mudah didapatkan? Kalau begitu mari kita berjudi batu giok mentah. Tuan, tolong jangan sentuh sembarangan. Saya datang untuk berjudi batu giok mentah. Dan saya bahkan tidak diizinkan menyentuhnya. Tuan, ini adalah batu mentah kelas tinggi. Hanya anggota kartu emas kami yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Jangan meremehkan orang. Apa salahnya meremehkan orang? Yang paling saya benci adalah mereka. Tak punya sepeser pun. Liao Yuning, tuan muda tertua dari keluarga Liao. Masih bermimpi kaya mendadak. Tuan muda Liao, Anda sudah tiba. Hanya coba keberuntungan. Bukankah ini bunga Jiangbei? The Nona film was Luo, translated bagaimana kamu bisa and bersama dengan narrated by orang M miskin tak Media. berharta ini? Bergaul. Dengan siapa aku? Apakah itu urusanmu? Jangan kamu lupa, kedua keluarga kita punya taruhan. Dalam waktu 3 hari. Jika kamu tidak bisa masuk ke lelang puncak awan, kualifikasi masuk. Kamu harus patuh menikah dengan keluarga Liao dan menjadi istriku. Tuan muda Leo, apakah ini tunangan Anda? Dia benar-benar wanita cantik. Kita berada di era apa sekarang? Masih melakukan perjodohan. Hanya anak ibu yang belum dewasa yang terus-menerus membicarakan aliansi pernikahan. Kau bocah, apakah kau mencari mati? Beraninya kau memprovokasi Tuan muda Leo kami. Kau punya nyali.
Dia adalah salah satu dari 4 tuan muda Jiangqing kami. Semua pegadaian di Jiangbei. Bukankah semuanya bergantung pada tuan muda Liu kami? Untuk mencari nafkah, memprovokasi dia, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bos, apakah asosiasi pedagang giokmu adalah pasar sayur? Membiarkan siapa saja masuk. Tuan muda Liao. Tolong jangan marah, saya suruh mereka pergi segera. Maaf tapi, asosiasi pedagang giok kami tidak melayani mereka yang tidak memiliki kualifikasi keanggotaan. Dia tidak punya, tapi aku punya. Asosiasi pedagang giok Anda tidak akan melarang anggotanya membawa pendamping, bukan? Tentu saja. Luo Yao, kamu benar-benar melindunginya. Tapi di kartumu, apakah kamu masih punya uang tersisa? Bagaimana kamu tahu itu? Tuan tua Luo tertegun. Semua uangmu. Tapi itu ideku. Oh benar, aku juga dengar kamu menghabiskan semua uang sakumu untuk membeli semacam yuan. Porselen biru putih yuan. Bagaimana, apakah kamu puas? Jadi itu kamu. Barang palsu itu dibeli darinya. Benar, Pavilion Yunshui. Memang bisnis keluarga kami. Meskipun kamu menyuruh sahabatmu membelinya secara anonim, bagaimana kamu bisa menipuku? Kamu seharusnya tetap berbaring patut di ranjang dan menungguku untuk memberimu kehormatan. Jangan khawatir Nyonya Toko. Anda mungkin tidak punya uang tapi saya punya. Hanya 4 juta. Kau dapat 2 kali lipat hari ini. Berapa banyak uang pecundang sepertimu mungkin dimiliki? Saya masih punya 20 yuan dan 6 mau di sini. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Bahkan pengemis di jalanan lebih kaya darimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersaing denganku di sini? Tuan, batu-batu di sini yang termurah berharga 5.000 yuan. Uangmu hanya cukup untuk membeli yang ini. Kalau begitu saya akan memilih dari sini. Luo Yao, apakah kamu lihat? Pacar yang kamu pilih adalah sampah semacam ini. Sebaiknya kamu ikut pulang denganku. Aku akan memberimu 100 gerobak dengan santai. Sampah semacam ini. Aku percaya pada Lu Yuan. Saya mau yang ini. Ini semua adalah potongan yang dibuang dari pemotongan. Sisa dan ampas. Mereka awalnya dimaksudkan untuk disapu dan dibuang. Kamu menginginkannya. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Kalau begitu bos, tolong bantu saya. Potot. Kamu perlu memotong benda sekecil itu. Bahkan tak cukup untuk mengikis mesin. Karena ini perjudian batu, kami sudah memilih batunya. Jadi Anda harus membantu kami memotongnya. Mohon tunggu sebentar. Itu benar-benar keluar. Bahan limbah ini, siapa sangka akan menghasilkan giok berharga. Hanya giok es biasa. Kualitas ini bernilai sekitar 20.000 yuan. Tuan muda Liao benar. Tapi untuk menambang giok dari limbah, sudah cukup langka. Itu hanya keberuntungan bodoh. 20.000 yuan. Itu bahkan tidak cukup untuk salah satu makananku. Ini baru permulaan. Apakah kamu sudah gila? Dengan uangmu yang sedikit, kamu hanya bisa memilih batu menta dari tumpukan sampah. Apakah kamu pikir keberuntungan bodoh MU bisa bertahan selamanya? Kalau begitu berani bertaruh. Bertaruh denganku. Tuan muda Liao adalah murid langsung dari guru Pavilion Yunshui. Ketika berjudi batu denganku, 7 dari 10 kali barang asli dapat terungkap. Meskipun orang ini menyebalkan, dia memang punya keahlian nyata. Hati-hati. Hanya 7 dari 10 kali. Jika salah sekali aku anggap kalah. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Namun taruhanku adalah dia. Lu Yao adalah seseorang, bukan benda. Saya tidak akan mempertaruhkannya. Anak yang ketakutan. Jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin demi Luo Yao The film was melepaskanmu. translated and narrated by M. Mungkin aku akan berbelas kasih. Dan ketika aku bersenang-senang dengan Luo Yao, aku bahkan mungkin membiarkanmu menonton. Kami akan bertaruh denganmu. Tapi saya juga punya syarat. Jika Anda kalah, maka sujudlah kepada saya 3 kali dengan keras. Baiklah, Bos, berapa harga yang ini? ini semua adalah sisa. Nak, kau sudah menemukan satu penawaran bagus. Apakah kau benar-benar berpikir kau akan beruntung lagi? Kamu, tidak banyak tawar-menawar besar yang bisa ditemukan di dunia. Jika kamu bisa memotong permata kali ini, aku akan memberimu 3 kali lipat harganya. Saya mau yang ini. Kalau begitu aku akan mengambil yang ini. Tuan muda Liao, apakah kamu tidak akan memilih lebih hati-hati? Memilih. Aku bisa menutup mata dan merasakan, dan masih memilih sesuatu 100 kali lebih baik daripada miliknya. Ini adalah giok kaca kualitas terbaik. Itu bisa dijual setidaknya 3 juta. Tuan muda Liao benar-benar dari keluarga berpengaruh. Sungguh penilaian yang tajam.
Sampah tak berguna, kamu pasti akan kalah hari ini. 3 juta. Dia tak akan dapat sebanyak itu seumur hidup. Bukan begitu? Jangan terburu-buru, milik saya belum dipotongkan. Itu hanya sepotong sisa. Jangan buang waktu lagi. Tidak, silakan potong untuknya. Kalau tidak, orang mungkin berpikir kami menindasnya. Tepat sekali. Dengan cara ini bahkan nona muda tertua Luo akan benar-benar yakin untuk naik ke ranjangku. Lihat, semua orang bilang itu sepotong sisa. Tidak ada apa-apa di sana. Lukamu tidak banyak. Tawar-menawar besar yang bisa ditemukan di dunia. Sampah itu milik tumpukan sampah. Masih memotong. Masih memotong. Potongan kecil sampah ini bagaimana mungkin menghasilkan sesuatu yang bagus? Terus potong untuknya. Biarkan dia memahami kekalahannya dengan jelas. Bagaimana tidak ada apa-apa kan? Sudah keluar. Ini luar biasa. Ini adalah 100 tahun. Giok hijau imperial yang jarang terlihat. Apa kau tidak salah lihat kan? Aku sudah menjalankan toko ini selama bertahun-tahun. Aku pasti tidak akan salah. Dan melihat kualitasnya. Nilainya setidaknya 10 juta. 10 juta, aku tidak salah dengarkan. Lu Yuan, kita kaya. Ini tidak mungkin. Dari batu tak berharga ini, bagaimana mungkin giok hijau imperial bisa dipotong keluar? Tuan Muda Liao akan mengingkari janjinya. Aku mengingkari hutang itu. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Tuan Ma, dia orangnya. Tuan Ma, pemilik asosiasi pedagang giok. Giok hijau imperial premium. Siapa yang memotong ini? Tuan Ma, pemuda ini yang melakukannya. Ini benar-benar giok hijau imperial premium. Aku sendiri hanya beruntung melihatnya sekali. Dan kualitasnya bahkan tidak sebagus ini. Tuan Ma benar-benar tahu barang saya. Anak muda jual ini padaku. Aku akan menawar 30 juta. 30 juta. Apa aku tidak salah dengarkan? Karena Tuan Ma suka aku jual padamu. Bagus, anak muda, kau terus terang. Tuan Muda Liao. Saya ingat. Anda bilang akan membayar 3 kali lipat harganya, bukan? Apa 3 kali lipat harganya? Apa aku mengatakan itu? Tuan muda yang bermartabat seperti Anda justru bertingkah seperti bajingan. Hanya puluhan juta. Aku bahkan tidak memedulikannya. Tapi aku hanya tidak ingin memberikannya padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Liao. Taruhan, terima kekalahanmu. Tapi ini adalah aturan bisnis kami. Jika kau tidak mengikuti aturan, maka kau tidak memberiku mamauran. Kehormatan apapun. Tidak, Tuan Ma, tolong dengarkan penjelasanku. Dia menipuku. Tuan Muda Liao. Kau adalah pemilik muda pavilion Yunshui. Belum lagi orang lain. Bahkan aku tidak akan berani dengan mudah kan? Aku tidak berani. Jadi Tuan Muda Liao, uangnya ada di sini untukmu. Ingat, ini belum berakhir. Tuan Muda Liao, bukankah Anda masih berutang 3 kali sujud kepada saya? Anak muda sebaiknya bersikap lunak jika kau bisa. Terima kasih Tuan Ma atas bantuan Anda. Anak muda, kau benar-benar naga di antara manusia. Aku Mamoran. Suka berteman dengan anak muda berbakat sepertimu. Tuan Ma, liantin giok Anda. Ini diberikan kepadaku oleh seorang teman. Liantin giok Anda adalah barang yang tidak menyenangkan. Jika Anda ingin hidup, saya sarankan Anda membuangnya. Kau bocah, apakah kau kembali ke kebiasaan lamamu? Apakah kau mulai berulah lagi? Mengapa kata-katamu begitu tidak terkendali? Aku akui bahwa hari ini di depanku, kau menunjukkan kekuatanmu. Tapi itu tidak berarti kau bisa begitu sembrono di depanku. Tuan Ma, Anda membantu saya hari ini. Jimat ini dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Baik, aku akan mengambil ini. Tapi kau harus tahu konsekuensi bermain-main denganku. Tuan Ma, hati-hati. Anak muda, kau benar-benar luar biasa hari ini. Di tempat ini, belum pernah ada orang yang menghasilkan uang sebanyak ini dari Tuan Ma. Kau yang pertama. Lu Yuan, kamu terlalu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Bos Nyonya toko menjanjikan Anda. Halo. Apa? Tuan Muda Chen, tolong pelan-pelan saja. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Tuan Muda Chen, setelah Anda selesai mengganti ginjal, aku ingin mencoba lebih banyak posisi baru. Jangan khawatir, aku jamin akan memuaskanmu. Kau jalan kecil, nenek tua ini. Kau sangat menderita hari ini. Itu semua karena bocah kecil yang kau lahirkan itu, yang berani menggigitku. Tuan Muda Chen, bukankah Anda sudah memukulinya hingga setengah mati? Dan menyuruh seseorang membuangnya di tempat sampah? Kurasa sekarang, dia sudah dimakan anjing liar.
Lihat dia bahkan menangis. Sungguh kasih sayang ibu anak yang mendalam. Tapi jangan khawatir. Setelah kau memberikan ginjalmu kepada Tuan Muda Chen, kau bisa pergi menemuinya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat panggil seseorang untuk menyeret nenek tua ini ke ruang operasi. Berhenti di situ. Lu Yuan, kau ternyata masih hidup. Ibu, Kakimu sudah sembuh. Bukankah begitu? Aku membersihkan pembuluh darahmu. Mengapa kau tidak berlutut untuk berterima kasih padaku? Anda bukan manusia. Jadi kenapa? Ingat rumah sakit ini milik keluarga Chen. Kurasa dia. Kakinya baru saja sembuh. Tapi otaknya belum sembuh. Sekarang dia datang kepadamu untuk perawatan lagi. Aku tahu itu. Menemui dokter tidak masalah. Tetapi kau harus berlutut di tanah dan memohon padaku. Mengemis pada Anda, apakah Anda pantas? Saya memberitahu kalian semua. Hari ini, saya akan membawa ibu saya pergi. Tak seorang pun dari kalian bisa menghentikan saya. Hebat, sungguh hebat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menyombong tanpa malu. Pengawal cepat beri pelajaran sampah ini. Lu Yuan, jika kau berani bergerak lagi, aku akan membiarkannya mati tepat di depan matamu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pukul dia sampai mati. Aku ingin melihat, apakah sampah ini bisa bangkit dari kematian. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Don, mengapa Anda di sini? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dariku? Aku di sini untuk Lu Yuan. Dia mengapa Anda mencari sampah ini? Kakekku sakit. Dia menyuruhku mencari Lu Yuan. Untuk mengobatinya, Nona Dong tolong jangan bercanda. Sampah ini bisa mengobati penyakit. Apakah kau pikir aku bercanda denganmu? Aku. Tuan Lu, bisakah Anda ikut dengan saya? Tapi ibu saya. Jangan khawatir Tuan Lu. Jika ibumu mengalami kemalangan di sini, aku pasti mereka semua bayar dengan nyawa mereka. Baiklah, kalau begitu. Nona Dong, aku akan ikut denganmu juga. Untuk apa kau pergi? Aku takut kau akan tertipu olehnya. Bagaimanapun juga Anda tidak mengerti obat. Apakah keluargaku semudah itu untuk ditipu? Tidak. Bukan itu maksudku. Jaga baik-baik ibu Tuan Lu. Nyonya tua, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan kau menghadapi konsekuensi berat. Ya. Kakek bangun. Aku sudah membawa orangnya kembali untukmu. Xiao Lu, Anda sudah tiba. Tetua Dong, bagaimana perasaan Anda? Sejujurnya saya malu. Anda benar-benar tepat sasaran. Penyakit kakekku datang tiba-tiba. Bagaimana kau memprediksinya? Sejak saya membangkitkan kekuatan naga sejati, banyak keterampilan menjadi dikuasai secara otodidak. Tapi masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Intuisi. Intuisi, kau mengobati kakekku. Hanya berdasarkan intuisimu. Bagaimana kau bisa berharap aku mempercayaimu? Meskipun benar saya mengandalkan intuisi, penyakit Tetua Don hanya bisa disembuhkan oleh saya. Jangan menyombongkan diri dulu. Dengar tentang Tabib Ilahi Ju dari Lembah Tabib Ilahi. Dia dikenal sebagai reinkarnasi Watu. Semua penyakit di bawah langit, tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Itu benar. Zhao Heng, apa yang kau lakukan di sini? Xiong Heng, tuan muda tertua dari keluarga Shou. Bukankah aku dengar tuan tua sakit? Aku secara khusus membawa tabib sakti Zhu untuk memeriksa tuan tua. Apa kau tidak menyambutku? Itu benar-benar Tabib Ilahi Ju. Tabib Ilahi Zhu dari Lembah Tabib Ilahi. Kakek, karena Tabib Ilahi Ju ada di sini. Mengapa tak biarkan Tabib Ilahi Ju lihat dulu? Itu lebih baik daripada ini. Tuan Lu yang latar belakangnya tidak diketahui, menjadi lebih dapat diandalkan. Tabib Ilahi Zhu, saya telah merepotkan Anda. Tabib Ilahi Ju, bagaimana kakekku? Menurut kondisi kakek Don saat ini, dia akan meninggal dalam waktu 3 hari. Apa? Tabib Ilahi Ju, tolong selamatkan kakekku. Jangan khawatir. Setelah aku melakukan akupuntur, kondisi kakek Don akan membaik. Benarkah? Itu bagus sekali. Tunggu, apa aku bilang? Bahwa membawa tabib sakti Zhu ke sini adalah untuk menyembuhkan penyakit tuan tua. Bukankah kau baru saja mengatakannya sendiri? Aku bilang memeriksa penyakit. Sekarang setelah pemeriksaan selesai, kita harus pergi. Jauhan kau. Jika kau ingin menyelamatkan kakekmu, kau bisa. Jika kau setuju untuk menghabiskan malam denganku. Jangan keterlaluan. Tabib Ilahi Ju, tolong selamatkan kakekku. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau.
Tabib Sakti Shu adalah orangku. Selama aku tidak memberi perintah, uang sebanyak apapun tak berguna. Kau punya 1 menit untuk pikir. Tapi kakekmu tidak bisa menunggu. Nona Dong jangan setuju padanya. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kau pikir kau siapa? Mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Teman muda ini berbicara dengan cukup arogan. Mungkin kau dokter terkenal dari rumah sakit itu. Dokter terkenal apa? Aku pikir dia hanya sampah. Meskipun saya bukan dokter terkenal, hanya saya yang bisa menyembuhkan penyakit Pak Tua Don. Sungguh kesombongan. Mengapa membuang kata-kata dengan penipu ini? Nona Dong, waktu habis. Buat pilihanmu. Kakek, Nona Dong, buat pilihanmu dengan cepat. Kakekmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. aku setuju. Sembuhkan dulu penyakit kakekku. Bagus. Dengan jarum Anda itu, Pak Tua Don bahkan tidak akan punya sisa waktu 3 hari. Tidak, kau sampah. Beraninya kau mempertanyakan Tabib Sakti Shu karena seseorang tidak percaya. Kurasa kita harus melupakannya saja. Lu Yuan, berhenti bicara. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain memintamu pergi. Tabib Ilahi Ju, silakan lanjutkan. Kakek, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Hanya saja dada saya masih terasa agak sesak. Kamu hanya kekurangan ki dan darah. Selama kamu minum obat tepat waktu, dalam waktu sebulan, kamu akan pulih secara bertahap, karena penyakitnya sudah disembuhkan. Nona Dong, jangan lupakan perjanjian kita. Aku tahu, aku tidak butuh kau ingatkan. Aku akan berada di hotel malam ini, menunggumu. Apakah Anda yakin penyakit Tetua Don sudah sembuh? Dasar sampah, apa yang ingin kamu katakan? Dalam 1 jam, Apa yang terjadi dalam 1 jam? paling lama 1 jam, ki dan darah Tetua Don akan melonjak, dan dia akan mati berdarah dari ke-7 lubang. Omong kosong, beraninya kamu menyangkal. Keterampilan medis. Keterampilan medismu, apakah mereka bahkan perlu disangkal? Tetua Don jelas mengalami refluks darah dan tekanan dada yang berlebihan. Awalnya jantungnya masih menahannya, tapi dengan jarummu, bahkan garis pertahanan terakhir telah menghilang. Menurutmu, aku melukai Tetua Dong? Tabib Ilahi Ju, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Lu Yuan, penyakit kakekku sekarang sudah jauh lebih baik. Silakan pergi. Karena Nona Dong tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan pergi. Kakek, Tabib Ilahi Ju, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Teknik menusuk orang tua ini jelas benar. Cepat pikirkan sesuatu. Tuan tua itu tidak bisa mati saat ini. Sudah kukatakan sejak lama, penyakit Tetua Don, dia tidak bisa menyembuhkannya. Dasar sampah, apa yang ingin kamu katakan? Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit Tetua Don. Hari ini aku akan lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Sembuhkan dia untukku sekarang. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Bagaimana jika aku menyembuhkannya? Jika kamu menyembuhkannya, apa yang kamu inginkan, aku akan memberimu apapun. Bagus, aku ingin toples di tanganmu. Kamu benar-benar sampah. Benda milikku ini hanyalah toples jangkrik yang rusak. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Bisakah kau benar-benar The film was menyembuhkan kakekku? translated and narrated by M Media. Ini adalah yang telah lama hilang. Jarum naga ilahi 9 lakukan. Apel, kamu tidak salahkan. Mustahil. Aku telah mencari selama lebih dari 30 tahun. Aku pasti tidak akan salah. Saya baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Kakek, bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik. Sebagian besar kelainan di tubuh saya telah hilang. Penyakitnya hampir sembuh. Itu luar biasa. Jangan merayakan terlalu cepat. Aku hanya sementara menekan lesi Tetua Don. Untuk pulih sepenuhnya, dia masih perlu mengikuti resepku dan terus minum obat. Kalau begitu kami akan merepotkan Tuan Lu. Tuan Lu masih sangat muda. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Ini, apa maksudnya belajar sendiri? Kurasa, itu hanya keberuntungan belaka. Aku benar-benar malu. Keterampilanku rendah. Orang tua ini benar-benar yakin. Aku permisi. Dokter Ilahi Zhu. Kalau begitu aku akan menerima harta Tuan Muda Slow. Baiklah. Hanya kamu yang menganggap sampah ini menarik. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Kakekku perlu istirahat. Jika tidak ada hal lain, maka silakan minta Tuan Muda Zhou untuk pergi. Dasar bajingan. Cepat atau lambat aku akan membuatmu merintih di bawahku. Aku khawatir Tuan Muda Slow tidak lagi memiliki kemampuan ini.
Apa yang kamu lakukan padaku? Dasar brengsek. Aku hanya ingin mengingatkan Tuan Muda Slow, agar tidak hanya menjadi binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahmu. Tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan UHAkan ME. Datanglah memohon padaku dalam waktu seminggu. Jika tidak seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Tuan Lu terima kasih. Teman muda Lu. Orang tua ini berutang lagi padamu. Bantuan besar. Tetua Dong Anda melebih-lebihkan. Itu hanyalah upaya kecil. Ini 2. Undangan ke lelang puncak awan. Saya akan memberikannya kepadamu. Pada saat itu, kamu bisa pergi dan memperluas wawasanmu. Lelang puncak awan. Bukankah ini persis seperti yang Nyonya pemilik telah dambakan dan ingin dapatkan? Kalau begitu terima kasih Tetua Dong. Aku akan menerimanya. Teman muda Lu. Bagaimana pendapatmu tentang cucu perempuanku? Nona Dong adalah orang yang sangat baik. Itu saja. Cerdas, baik hati, dan lembut. Karena itu masalahnya. Maka saya akan menjodohkannya denganmu. Bagaimana menurutmu? Kakek, bagaimana kakek bisa menyerahkanku begitu saja? Tidak. Aku tidak pantas untuk Nona Dong. Baguslah kalau kau tahu. Pembicaraan macam apa itu? Untuk bisa menikahi teman muda Lu, itu adalah keberuntunganmu. Terima kasih atas perhatian baik Anda Tetua Dong. Tapi masalah hati tidak bisa dipaksakan. Anak-anak muda zaman sekarang ini. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan ikut campur denganmu. Urusan anak muda lagi. Jika suatu hari kamu memutuskan ingin menikahi teman muda Lu, maka kakek akan menyebutmu dengan tangan terbuka. Kakek. Hai Nyonya pemilik. Lu Yuan cepat kembali. Seseorang sedang menghancurkan toko. Kalian semua siapa? Hai. Tetua Dong, saya ada urusan lain, permisi. Aku mohon padamu. Tolong berhenti menghancurkan barang. Letakkan barang-barang itu di bawah. Lusi bawahan Suhai. Lu Yuan, kamu akhirnya kembali. Orang-orang ini tanpa pandang bulu menghancurkan barang begitu mereka masuk. Kamu adalah Lu Yuan. Dengan tingkah lakumu, beraninya kamu memprovokasi Tuan Muda Show kami. Apa kamu bosan hidup? Lu Yuan, apa sebenarnya yang terjadi? Bukan apa-apa Nyonya pemilik. Xiu Heng yang mengirimmu bukan? Apa kamu pantas memanggil namanya? Biar ku beritahu, kamu telah menyinggung perasaannya. Hari ini tokomu. Lupakan saja untuk mempertahankannya. Hancurkan. Toko ini milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak peduli dengan semua itu. Apapun yang Tuan Muda Show suruh kita lakukan, kita harus melakukannya. Tidak masalah jika toko tidak dihancurkan. Kecuali kamu memuaskan kami saudara-saudara. Maka aku tidak akan mempersulitmu. Mimpi saja. Dasar jalan. Kamu tolak tawaran baik demi hukuman. Tangkap dia. Kau bajingan. Aku akan melawan kalian semua sampai mati. Dasar brengsek, beraninya kamu memukulku. Apa salahnya aku memukulmu? Pukuli dia sampai mati. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab. Tangkap mereka. Mari kita lihat siapa yang berani. Nona Dong. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? Tuan Muda Show kami. Xiu Heng. Aku tidak peduli siapa tuan mudamu. Siapapun yang menentangnya, berarti menentang keluarga Dongku. Bukankah kamu melindungi sampah ini? Kenapa? Lu Yuan adalah seorang dermawan bagi keluarga Dongku. Selama keluarga Dongku ada, tidak ada yang bisa menggertaknya. Juga kembalilah dan beritahu Xiu Heng. Jika dia menggunakan taktik tercela dan licik seperti itu lagi untuk membuat masalah, keluarga Dongku pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Mengerti? Sekarang keluar. Nona Dong, terima kasih hari ini. Ini semua berkatmu. Jangan terlalu sopan. Aku kebetulan lewat saja. Itu hanyalah bantuan kecil. Nona Dong datang sendiri. Apakah sesuatu terjadi pada Tetua Dong? Tidak ada yang terjadi. Kau lari tepat setelah menerima telepon. Dan lupa mengambil undangan. Merepotkan Nona Dong untuk melakukan perjalanan sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah aku akan pergi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bos wanita. Kau pembuat onar. Keluarga Show itu. Apakah itu seseorang yang berani kau sakiti? Sekarang lihat tokoku hancur total. Aku masih punya uang. Mari kita pulihkan toko ini dulu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Barang-barang ini, ketika aku mendapatkannya, menghabiskan banyak uang. Bahkan jika toko ini dipulihkan, barang-barang antik ini saja bernilai puluhan juta. Uang yang dimenangkan dari judi batu. Sebelumnya semuanya hilang. Bukankah masih ada cara untuk
memperbaiki ini. Ini adalah undangan lelang puncak awan. Dari mana kau mendapatkannya? Tetua Dong memberikannya kepadaku. Itu bagus sekali. Kau benar-benar hebat, Lu Yuan. Jika begitu, aku bisa menang. Taruhan dengan keluarga Liao. Aku tidak perlu menikahi. Tuan muda keras kepala itu. Tiket masuk yang begitu berharga. Hanya untuk memenuhi taruhan. Agak terlalu boros. Maksudmu, pergi mencari barang bagus. Tepat sekali. Baiklah. Kalau begitu aku kakak perempuanmu. Akan mengerahkan semua asetku. Untuk mendukungmu. Bagus. Kakak Xiao Lu benar. Giok ini memang tidak menguntungkan. Gadis muda dari kemarin itu. Lu Yuan. Bagaimana dia bisa masuk? Siapa yang membiarkan si tak berguna ini masuk? Usir dia keluar. Itu aku. Tuan Ma. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Tuan Ma? Jadi dia terlibat. Aku tidak percaya si tak berguna ini bisa seberuntung ini setiap saat. Menemukan barang bagus bergantung pada ketajaman. Keberuntungan saja tidak akan cukup. Hari ini adalah wilayah Kuma. Jika ada yang berani membuat masalah di sini, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan kepada mereka. Baiklah para tamu baru, silakan duduk. Lelang kita akan segera dimulai. Kakak Lu silakan. Tuan Ma silakan. Item pertama untuk lelang hari ini, diwariskan dari dinasti Qing, adalah segel Kekaisaran Negei. Harga awal penawaran adalah 50 juta. Item ini bagus. Ini adalah harta langka. Layak untuk didapatkan. 55 juta. Tuan Muda Slow. Tawaran Anda benar-benar murah hati. Dia adalah Tuan Muda Su. Jumlah uang ini bukan apa-apa baginya. Apakah ada tawaran lain? Ini adalah barang bagus. Jika ini bisa dijual kembali, itu bisa menghasilkan banyak uang. Dan seorang master penilai harta karun. Ternyata dia palsu. Jangan khawatir Nyonya pemilik. Dia tidak akan mendapatkan barang murah ini. Baiklah, jika tidak ada tawaran lagi, ini akan menjadi milik Tuan Muda Xiao. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Mencoba balik nasib dengan mencari barang murah. Kalian harus punya kemampuan untuk itu. Tepat sekali, Tuan Muda Xiao kita dengan santai menghabiskan 55 juta. Barang-barang lelang di sini. Kalian berdua yang tidak berguna, tidak akan bisa membawa pulang satu pun. Tuan Muda Xiao, si tidak berguna ini, hanya beruntung dalam judi batu terakhir kali. Dan sekarang dia bersikap sombong, berpikir dia semacam guru. Apakah kamu pikir, kamu tidak cukup kalah terakhir kali? Jika kamu tidak yakin, kita bisa terus bertaruh. Karena kau suka berjudi. Kalau begitu aku akan berjudi denganmu. Siapapun yang kalah akan berlutut di tanah dan memanggil yang lain kakak. Baiklah, jika kau kalah, uang yang kuberikan padamu terakhir kali, kau harus mengembalikannya 2 kali lipat kepadaku. Baiklah, jika kamu kalah, aku ingin semua aset keluarga Liao. Baik, tapi jangan mundur saat waktunya tiba. Jangan khawatir. Akulah yang akan membuat keputusan ini. Belum ada seorang pun yang berani menarik kembali kata-katanya di wilayahku. Tunggu saja untuk berlutut di tanah dan memanggilku kakak. Hari ini barang lelang kedua kita adalah lukisan karya seorang guru dinasti Ming. Lukisan kembang sepatu dan angsa bulu. Namun, itu adalah salinan yang dibuat oleh pendahulu. Tawaran awalnya adalah 80.000. Bos wanita, kami menginginkan yang ini. Apa ini palsu? Jika Anda percaya padaku, kita akan ambil yang ini. Baiklah. 100.000. Menghabiskan begitu banyak uang untuk barang palsu. Apakah kau sudah gila? Tuan Muda Xiao, sepertinya kita pasti akan menang kali ini. Apakah ada tawaran lagi? Baiklah, kalau begitu lukisan ini milik nona muda ini. Kurasa, ini sudah semua. Kartu trufmu bukan? Membeli sampah seperti itu sungguh lelukan besar. Jika lukisanku sampah, maka milikmu bahkan tidak sebagus sampah.
Apakah kau terprovokasi hingga menjadi bodoh? Aku bilang padamu berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak punya uang, kalau begitu gadaikan gadis ini kepada kami. Mengapa aku harus? Mengapa kau harus? Hanya karena kau bersikeras mendengarkan kata-kata si tidak berguna ini dan berakhir dalam keadaan seperti ini. Itu salahmu sendiri. Penjaga, bawa si tidak berguna ini keluar dari sini dan kirim wanita ini ke hotel. Agar Tuan Muda Liao dan aku bisa mengolahnya dengan benar. Tunggu. Siapa bilang aku kalah? Kakak Lu jangan bermain api dan membakar dirimu sendiri. Saat itu bahkan aku tidak akan bisa membantumu. Tuan Maharap tenang saja. Aku sudah mengendalikannya. Kau benar-benar keras kepala bukan? Apakah itu asli atau tidak? Orang yang berpengetahuan bisa tahu sekilas. Guru Liu juga kebetulan ada di sini. Mengapa tidak biarkan dia melihatnya? Dengan begitu kau bisa benar-benar menyerah. Baiklah. Di wilayahku, semuanya tentang keadilan. Guru Liu, Anda harus melihat dengan sangat hati-hati. Ya Tuan Ma. Anak muda seleramu bagus. Meskipun sapuan kuasnya terinspirasi, itu jelas bukan sapuan kuas guru dinasti Ming. Maksudmu, lukisan ini benar-benar palsu. Dengan Tuan Ma di sini saya tidak akan berani berbohong. Tapi nilai sebenarnya dari lukisan ini hanya 10 hingga 20 ribu. Apa maksudmu aku kehilangan 80 ribu? Lu Yuan ini semua salahmu. Sudah kubilang sejak lama. Mencari barang murah di pelelangan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Tepat sekali. Tanpa sepeser pun di sakumu. Kau masih ingin meniru orang lain dan mencari barang murah. Kau pantas mendapatkannya. Guru Liu sebagai ahli penilai harta karun. Apakah Anda tidak tahu metode untuk mengawetkan lukisan yang disebut pembingkaian? Tentu saja aku tahu. Pada tahun-tahun awal perang, beberapa kolektor, untuk mencegah kaligrafi dan lukisan asli dari kerusakan, akan menempelkan lapisan lukisan palsu di atasnya. The film was translated and narrated by M Media. Maksudmu di bawah ini? Ada lukisan lain. Tepat sekali. Bawa reagennya. Ini sebenarnya lukisan alam abadi mata air bunga persik yang telah lama hilang. Biar kulihat. Gaya lukisan ini memang karya otentik. Guru Liu, apakah Anda serius? Saya telah menilai harta karun selama separuh hidup saya, dan saya pasti tidak akan salah. Guru Liu, lalu berapa nilai lukisan ini? Meskipun lukisan ini memiliki beberapa kerusakan kecil, jika itu dijual, nilainya akan mencapai 50 juta. 50 juta Lu Yuan kita kaya. Apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Hanya 50 juta. Itu membuat kalian berdua begitu bahagia. Benar-benar orang udep yang belum pernah melihat dunia. Jangan bersorak terlalu cepat. Harga segal kekaisaran saya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi dari milikmu, Guru Liu. Biarkan kedua orang ini memperluas wawasan. Tidak perlu dilihat segel kekaisaran ini palsu. Omong kosong. Guru Liu, beritahu kami, apakah ini asli atau palsu? Tentu saja asli. Saya sudah memeriksanya. Pasti tidak ada kesalahan. Ini palsu. Paling-paling hanya bernilai 20.000. Tuan Muda Shu, menghabiskan 50 juta untuk barang palsu. Kau benar-benar boros. Diam. Apa yang membuatmu mengatakan ini palsu? Sederhana saja. Karena segel kekaisaran Tiongkok yang asli. Pada abad terakhir, sudah dibeli oleh museum swasta. Dan barang-barang yang dibeli oleh museum semacam itu, umumnya tidak dijual kembali. Anda bahkan tidak tahu ini. Tuan Ma, lelang yang Anda selenggarakan ternyata menjual barang palsu. Tidakkah Tuan Muda Shu tahu? Lelang adalah untuk mencari barang murah. Dan itu semua tergantung pada mata yang jeli. Baiklah, saya mengaku kalah hari ini. Kita lihat saja nanti. Dua tuan muda. Apakah kalian lupa taruhan kita? Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Kurang ajar. Di wilayah saya, tidak ada yang berani mengingkari janji.
Baiklah, saya akan berlutut. Kau belum memanggilku kakek. Pelacur diam. Kakak. Kakak itu seharusnya sudah cukupkan. Cucu yang baik. Baiklah, saya akan mengingat penghinaan hari ini. Tunggu saja dan lihat. Tuan Muda Shaw? Tuan Muda Shaw? Tuan Muda Liao. Sekarang giliranmu. Jika saya ingat dengan benar, aset keluarga Liao menjadi milik saya. Kau berharap seseorang pegang dia untukku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lu Yuan, kamu tidak pantas mendapatkan aset keluarga kami. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Pantas atau tidak itu urusanku, bukan urusanmu. Halo ayah. Cepat datang dan selamatkan aku. Kau bajingan. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Keluarga Liao kita bangkrut. Saya sudah memberitahu bawahan saya. Mulai sekarang, semua kerjasama dengan keluarga Liao akan dihentikan. Jangan lakukan itu. Lu Yuan. Kakak Lu, saya mohon padamu. Mulai sekarang aku akan mendengar semua perkataanmu. Saya akan menjadi sapit dan kudamu. Anda tolong lepaskan saya mohon. Masalah menerima konsekuensi dari taruhan. Apakah saya masih perlu memberitahu Anda? Ini semua perbuatanmu sendiri. Inilah nasib yang pantas Anda dapatkan. Cepat usir dia keluar untukku. Tuan Ma, tolong bantu saya. Tuan Ma. Terima kasih banyak kepada Tuan Ma atas bantuan Anda. Kakak Lu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku selalu membalas kebaikan. Dibanding kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Kepada saya, The ini film bukan was apa-apa. translated and Mari kita narrated pisahkan by urusan M ini. Media. Hari ini, mendapatkan grup Liao. Perjalanan ini tidak sia-sia. Saya lihat Anda sangat menyukai ini. Lukisan ini tentang bunga persik musim semi alam abadi. Bagaimana kalau saya berikan kepada Anda? Kita semua bersaudara. Mengapa Anda begitu sopan? Di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan, katakan saja. Sebenarnya ada satu hal. Tuan Ma pernah dengar tentang buah hati manusia. Buah hati manusia. Apa itu? Anda bicara soal perhiasan giok antik kaligrafi dan lukisan. Saya mengerti semuanya. Tetapi untuk buah-buahan dan sayuran, saya benar-benar tidak ahli. Buah hati manusia ini adalah bahan obat yang langka dan tidak umum. Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Tapi itu tidak masalah. Di Qingzhou, tidak ada yang tidak bisa saya cari tahu. Saya akan bertanya-tanya untuk Anda. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Ma. Bukankah ini anjing dari tempat sampah? Bagaimana ia bisa masuk? Keamanan. The film was Bagaimana situasinya? translated Kami and diundang oleh Ketua narrated Dong. by M Media. Kau benar-benar orang rendahan dengan nasib rendahan. Tapi kau tidak perlu terlalu sombong. Ini hanya sementara. Jika kau membiarkannya tidur denganku selama 1 malam, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu kematian cepat saat aku membunuhmu. Kau berharap Aku suka orang yang bersemangat. Hanya dengan begitu itu akan menarik bagiku. Apakah kau masih punya kemampuan itu? Kau bocah jangan terlalu lancang. Aku beritahu kau akan menyesali ini. Yang seharusnya menyesal adalah kau kan. Sampai waktu yang kita sepakati, hanya tersisa 1 hari. Jika kau tidak berlutut sekarang, dan meminta maaf padaku, mulai sekarang saat kita bertemu, kau harus memanggilku Nona Shou bukan? Kau bajingan. berhenti. Mingyu, Zhou Heng, kehadiranmu kali ini sepenuhnya demi pertimbangan patria keluargamu. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan salahkan keluarga Dongku jika bersikap kejam. Mingyu, kau salah paham padaku. Aku datang untuk membina hubungan kedua keluarga, bukan untuk menimbulkan masalah. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Tuan Lu, Nona Luo, silakan ikuti aku. Kakak Tuan Lu dan Nona Luo sudah tiba. Xiao Lu, cepat duduk. Obat yang kamu resepkan untukku, itu benar-benar obat yang mujarab. Lihat sekarang, setelah saya meminumnya, tubuh saya jauh lebih kuat. Tetua Dong, mohon yakinlah. Kesehatan Anda hanya membutuhkan 1 bahan terakhir, dan Anda akan pulih sepenuhnya. Semua orang di sini hari ini bukanlah orang luar.
Saya sudah tua dan tidak suka kebisingan. Oleh karena itu, hari ini saya hanya mengundang teman-teman terdekat saya dan anggota keluarga terkemuka. Semuanya tolong jangan sungkan. Silakan. Baiklah, karena hari ini adalah jamuan ulang tahun Tetua Dong. Mengapa kita semua tidak mempersembahkan hadiah kita terlebih dahulu? Baik juga untuk diberikan ke Tetua Dong, yang ulang tahun sebuah pertanda baik. Bagus. Keluarga Su dari King Shou mempersembahkan perunggu negara-negara berperang, kura bangau panjang umur. Semoga Tetua Don panjang umur seperti Gunung Shaonan. Tidak perlu. Ini sangat cocok dengan yang saya lakukan terakhir kali, membantu pasangan dengan benda itu. Aku ingat pernah melihat sesuatu yang serupa terakhir kali, yang mungkin dilelang dengan harga lebih dari 10 juta. Keluarga Su benar-benar murah hati. Keluarga Li dari Changshou mempersembahkan satu berlian hati samudera. Semoga Tetua Don mendapatkan kekayaan seluas Laut Timur, dan semoga Nona Don menemukan suami yang baik. Keluarga Li benar-benar penuh perhatian. Berlian itu berikan kepada Minyo. Nona Dong benar-benar beruntung. Hati samudra ini dibuat oleh seorang guru kelas dunia. Dibuat dengan mahir. Hanya ada satu di dunia. Kau menyukainya. Jelas hanya ada satu. Bahkan jika aku menyukainya, aku tidak bisa merebutnya. Tetua Dong kedua keluarga kita paling dekat. Aku tahu kesehatanmu belum terlalu baik akhir-akhir ini. Jadi aku secara khusus mempersembahkan harta langka. Satu buah hati manusia liar. Saya sudah tua. Dan kesehatan adalah yang paling penting. Keluarga Shou benar-benar mengerti saya. Dia ternyata punya buah hati manusia liar juga. Aku ingin tahu hadiah apa yang Tuan Lu dan Bos Lu bawa untuk dipersembahkan. Aku membawakan Tetua Dong sepotong giok kuno. Meskipun itu bukan favoritmu, giok batu naga. Itu masih sesuatu yang aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Bagus. Giok rusak ini hanya bernilai beberapa puluh ribu. Bagaimana kau bisa punya nyali untuk mempersembahkannya? Ini hanyalah hidangan pembuka. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk Tetua Dong. Teruslah menyombongkan diri kalau begitu. Apa yang mungkin bisa kau siapkan? Xiaolu kamu bahkan menyiapkan hadiah untukku. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Jangan katakan itu Tetua Dong. Niat baik Tuan Lu. Kau tidak boleh mengecewakannya. Tuan Lu, cepat keluarkan hadiahnya. Biarkan semua orang melihatnya. Tuan Lu, barang-barang yang kubuat memang lebih baik daripada yang ada di tumpukan sampah. Tapi itu tetap sampah. Kau memungutnya. Memberikannya ke Tetua Dong maksudmu apa? Mungkinkah kau miskin gila cuma boleh ambil buanganku? Tuan muda slow, stoples jangkrik ini. The film was Kau kalah dariku translated dalam taruhan and saat itu. narrated by Sekarang kau bilang Nia. kau tidak menginginkannya. Apakah kau mencoba mengelak? Meskipun begitu itu tetap sampah yang kuremehkan. Kau cuma mengambil dan memberikannya ke Tetua Dong. Bagaimana itu dibandingkan dengan hadiah orang lain? Apakah kau salah mengambil barang? Bagaimana bisa kau mengambil sesuatu yang tidak diinginkan orang lain? Sungguh memalukan. Hadiah tidak dibedakan berdasarkan nilai. Itu menunjukkan perhatian Xiaolu. Tetua Dong jangan terburu-buru. Kejutan yang sebenarnya belum datang. Benarkah? Kalau begitu cepat keluarkan. Biar saya lihat. Berhenti berpura-pura. Benda rusak ini sudah lama ada di tanganku. Jika itu barang bagus, bukankah aku akan tahu? Tolong bawakan aku baskom berisi air sabun. Ini adalah sandal Liu yang telah lama hilang. Benar-benar. Saya dengar hanya kerabat kekaisaran dan bangsawan yang bisa memiliki barang-barang seperti itu. Saya sudah mencari sejak lama, tetapi tidak bisa menemukannya. Ini sempurna. Xiaolu, bagaimana kamu menemukannya? Barang-barang lama. Alami berpatina setelah lama dipegang. Hari itu, ketika aku melihat Tuan Muda Zhou membawanya, aku langsung mengenalinya sekilas. Jadi Tuan Muda Zhou inilah yang tidak mengenali nilainya. Tetua Dong, ini adalah sesuatu yang kubeli di warung pinggir jalan. Secara iseng, jangan biarkan dia membodohimu. Ini adalah sandal Liu yang asli. Saya aktif di dunia antik setengah hidupku. Apa aku tak bisa bedakan asli dan palsu? Tetua Dong, bukan itu maksudku. Maksudku itu hanyalah barang antik langka. Bagaimana bisa dibandingkan dengan jenis yang kuberikan? Buah hati manusia. Meski dibanding buah hati manusia liar, ini sedikit lebih rendah. Tapi ini tetap harta yang luar biasa. Saya suka hadiah ini. Kudengar buah hati manusia liar ini hanya berbuah sekali setiap 500 tahun. Itu sangat berharga.
Kau benar-benar tahu barang. Buah hati manusia liar ini sangat langka. Hanya satu buah yang dihasilkan dalam 500 tahun terakhir. Ini dibudidayakan secara artifisial. Itu tidak ada bandingannya. Kebetulan aku juga punya satu di sini. Itu adalah tabib ilahi Su dari Pavilion 100 Herbal. Yang memberikannya secara pribadi kepadaku. Aku ingin tahu apa asal-usul buah Tuan Muda Su. Mustahil. Buah hati manusia liar ini adalah harta paling berharga Pavilion 100 Herbal. Bahkan keluarga Shou kami tidak bisa mendapatkannya. Kau tidak berguna. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Tuan Muda Su mengakui bahwa yang disebut buah hati manusia liar ini dibudidayakan secara artifisial. Bahkan jika milikku bukan liar, milikmu juga tidak mungkin. Keluarga Shou mungkin tidak punya kemampuan. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya. Kau bisa menelepon tabib ilahi Su dan bertanya. Cukup. Solving memiliki karakter yang buruk. Dia tidak segan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Keluarga Dom mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Sol. Tetua Dom, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Kamu berulang kali menimbulkan masalah. Apakah kamu pikir keluarga Dom begitu mudah diganggu? Seseorang. Ya. Singkirkan dia dari sini. Tetua Dong, Tetua Dong. Tetua Dong, aku tidak bermaksud begitu. Tetua Dong. Tetua Dong, hari ini adalah ulang tahun Anda. Tidak perlu marah pada orang picik seperti itu. Benar kakek, lihat begitu banyak orang hari ini. Semuanya ada di sini merayakan ulang tahunmu. Masalah sepele ini, mari kita abaikan saja. Biarkan saja, biarkan saja. Semuanya mari kita makan. Ayo, ayo, ayo. Lu Yuan, bukankah kau sampah sangat pandai pamer? Aku akan membiarkanmu melihat siapa yang ada di tanganku. Bukankah kau sangat mampu? Aku sudah mengirimimu lokasinya. Ingat, datang sendirian. Jika tidak, aku akan memastikan kau bahkan tidak akan melihat mayatnya utuh. Chen Ximing, aku mahu kau mati dengan kematian ngeri. Lu Yuan, kau mau kemana? Xiao Lu telah menghadapi masalah. Ming Miu, cepat kirim beberapa orang ke sana. Baik. Kau orang tua tidak berguna, kau cukup berguna bukan? Putramu yang sampah itu sedang dalam perjalanan. Ketika dia tiba, aku akan membuat kalian berdua, ibu dan anak, bersatu kembali di dunia bawah. Kau bajingan, kau akan mati dengan mengenaskan. Lu Yuan benar-benar The film was boros. translated and Buah hati narrated manusia by liar M. muncul Media. 500 tahun sekali. Cuma guna selamat orang tua bangka macam kau. Percaya atau tidak, aku bunuh kau sekarang juga. Berhenti. Nah. Ibu. Berhenti. Nah. Satu langkah maju lagi dan dia akan mati sekarang juga. Cepat lepaskan ibuku. Kalau tidak, aku pasti kau mati tanpa kubur. Apakah kau buta? Ibumu ada di tanganku. Kau berani mengancamku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Berlututlah. Nah. Jika kau patuh sejak tadi, bukankah ini sudah selesai? Mengapa membuat ibumu menderita begitu banyak bersamamu? Kau ingat, ini semua karena putramu yang tidak berguna. Yang memprovokasiku. Ini semua karena putramu yang tidak berguna. Dia membuatku tidak bisa menjadi pria. Membuatku kehilangan uang. Membuatku berlutut dan menderita penghinaan. Alasan untuk situasi hari ini adalah semua karena dia. Lepaskan ibuku. Apapun itu, hadapi aku. Apa kau menganggapku bodoh? Hari ini kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan hidup. Jangan sakiti ibuku. Aku akan memberikan nyawaku padamu. Tidak, tidak. Diam. Berteriak lagi dan aku akan membunuhmu. Apakah kau merasakan mati rasa di kakimu? Bagaimana kau tahu? Ketika aku melakukan akupuntur padamu sebelumnya, aku juga mengambil kesempatan untuk menutup meridian di tungkai bawahmu. Jika tidak bisa dibuka segelnya tepat waktu, itu akan menyebabkan penyumbatan vena. Sangat mungkin. Apa yang akan terjadi? Seperti dirimu sekarang. Ibu. Nah. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lu Yuan, apa yang kau orang tak berguna lakukan padaku? Sekarang, siapa sebenarnya yang tidak berguna? Apakah kau sekarang merasakan tulang ekormu mulai kehilangan sensasi? Kau berani berkomplot melawanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau hanya tidak menghargainya. Polisi akan segera tiba. Tunggu saja sisa hidupmu menjadi orang lumpuh di penjara. Jangan pergi. Tolong aku. Jangan pergi, tolong aku. Tolong aku. Ibu. Ini semua salahku.
Aku membuatmu menderita. Bukan apa-apa. Ibu baik-baik saja. Berkat ramuan ajaib yang kau bawa. Ibu bisa bangun. Ibu benar-benar baik-baik saja. Selama kau baik-baik saja, ibu akan tenang. Ibu, Sungguh ibu penuh kasih dan anak berbakti. Tapi kalian berdua akan segera menghadapi bencana besar. apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk uang. Kalau tidak sarang anjing sepertimu. Bahkan jika kau mengundangku, aku tidak akan datang. Aku tak berutang padamu, kenapa harus memberimu uang? Manajer kredit bank. Tapi kau adalah orang yang menggadaikan grup lo. Grup lo menggadaikan asetnya untuk meminjam uang. Pokok dan bunga digabungkan total 70 juta. Apa? Sang Tongtong, apa yang sudah kau lakukan? Operasi grup itu buruk. Bukankah wajar kehilangan sejumlah uang? Aku mengerti sekarang. Kau mengosongkan grup lo. Sekarang kau ingin aku mengisi kekosongan itu. Aku memberitahumu. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun hari ini. Lu Yuan, aku tahu itu, kau lebih buruk dari babi atau anjing. Ketika grup bermasalah, kau ingin menjauhkan diri. Aku bodoh merawat ibu dan anak tak berguna ini selama bertahun-tahun. Apakah ada orang yang lebih buruk daripada babi atau anjing darimu? Menyiram kaki, mengeluarkan perut, menggali ginjal. Itu yang kau sebut merawat. Aku membenci. Kalian semua pantas mendapatkannya. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya membelikanmu asuransi dan kemudian membunuhmu. Tidak masalah jika kau tidak membayar kembali uang itu. Mereka punya banyak cara untuk membuatmu membayar. Ibuku perlu istirahat. Silakan keluar. Siapa yang kau suruh keluar? Jika tak segera bayar uangnya, aku akan menghancurkan kau dan rumah ini berkeping-keping. Coba hancurkan kalau begitu. Kau. Apa kau? Jika tak segera bayar uangnya, aku akan mengambil kalian berdua dan membunuh kalian semua. Apa gunanya membunuh mereka? Mengapa tidak menjual semua ginjal mereka? Kita masih bisa mendapatkan uang. Jika kalian tidak pergi sekarang, aku akan buat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Membuat hidup kami lebih buruk daripada kematian. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Berhenti di situ. Nona dong. Siapa yang kau niatkan untuk lumpuhkan? Dia The film gagal was bayar pinjaman lebih translated dulu. and narrated by M. Apapun Media. yang dia hutang, aku akan membayarnya untuknya. Nona dong, terima kasih atas kebaikan Anda. Pinjaman grup lo sepenuhnya diambil oleh Sang Tontong atas nama saya. Dan itu tanpa persetujuan saya. Aku mengerti. Kalau begitu kau tak bisa minta uang ini dari Lo Yuan. Siapapun yang meminjam darimu, dialah yang harus kau tanyai. Tapi, Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Aku tidak punya uang. Jika tak punya uang, cari cara lain bayar. Jual rumah atau dirimu sendiri, kedua-duanya boleh. Hanya saja jangan membuat masalah di sini. menjual diri sendiri juga bukan hal yang mustahil. Kau berharap. Anggap saja kau beruntung hari ini. Tunggu saja. Nona Xiang, jangan pergi. Nona dong, terima kasih. Syukurlah kau baik-baik saja. Ketika aku kembali, aku akan meminta seseorang menyuntikkan kembali modal ke grup lu. Jika kau tidak ada urusan lain, aku akan pergi sekarang. Baiklah. Ibu, rumah yang sekarang kecil dan tidak aman. Aku berencana mencari yang lebih besar. Akan lebih nyaman bagi ibu untuk tinggal. Tapi nak, dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Aku yang akan mengurus uangnya. Ibu tidak perlu khawatir. Baik, putraku semakin hari semakin berprestasi. Kantor perdagangan real estate Longyang. Lu Yuan, kemana kau lari? Tahukah kau, aku sangat khawatir. Bos, aku melupakanmu. Ibuku baik-baik saja sekarang. Masalahnya sudah diselesaikan. Itu bagus, ulanglah lebih awal jika tidak ada apa-apa. Baiklah. Halo, saya ingin membeli apartemen. Lu Yuan, Sang Jian, adik laki-laki Sang Tongtong. apa yang dilakukan orang miskin sepertimu di sini? Tentu saja saya di sini untuk membeli rumah. Jika kau tidak punya uang, jangan buang waktu kami. Pergi dan lihat gubuk beratap jerami. Saya punya uang. Saya ingin membeli rumah di sini. Ini semua uang kakakku. Berhentilah berpura-pura di sini. Lihat sendiri kartu macam apa ini. Kartu emas hitam-hitam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki sesuatu seperti ini? Ini pasti palsu.
Ambil kartu tak berhargamu dan keluar. Pelanggan adalah raja. Saya datang lihat rumah hak apa untuk usir saya. Karena aku adalah manajer penjualan di sini. Anda hanya seorang manajer. Ini bukan properti keluarga Anda. Jika saya punya uang, saya akan membelinya. Bukannya aku meremehkanmu. Tapi rumah-rumah di sini, orang biasa bahkan tidak mampu membeli toilet. Dan kau ingin membelinya. Kau seharusnya menimbang dirimu sendiri. Untuk melihat berapa nilaimu. Saya tak hanya beli, saya bayar penuh. Masih berpura-pura ya? Hari ini aku akan memberitahumu. Konsekuensi dari berpura-pura. Aku. Keamanan. Ada yang membuat masalah. Beraninya kau memukulku. Hari ini aku pastikan kau keluar terkapar. Tangkap dia. Apa yang terjadi? Membuat keributan seperti ini di siang bolong. Sarwenso, ketua grup Nongyang. Apakah kalian masih berbisnis atau tidak? Kau tamat nak. Kau sudah membuat bos khawatir. Bos? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan membunuh seseorang? Bos Anda salah paham. Anak ini membuat masalah. Kami hanya menghentikannya. Begitu banyak orang mengelilingi hanya satu orang. Dan kalian bilang dia yang membuat masalah. Ini adalah anak muda. Jika kau ingin membeli rumah ini, kau harus memiliki kartu anggota untuk klub Taipan Jiangbei. Untuk bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa memiliki benda itu? Dia hanya parasit dari lapisan bawah masyarakat. Serahkan saja padaku untuk menanganinya. Saya benar-benar tidak punya kartu anggota. Jadi begitu. Villa Teluk Naga Giok. Selama masa pra-penjualan, memiliki perjanjian. Bahkan, jika aku adalah bosnya. Jika aku tidak punya keanggotaan, aku juga tidak bisa membeli rumah ini. Ada aturan seperti itu. Baiklah, kurasa nasibku buruk. Bos kami cukup baik hati untuk membiarkanmu pergi. Dan ini adalah nasib buruk. Jika kau tahu diri, pergilah. Aku sedang bicara kenapa kau menyela. Bos Anda harus mengobati penyakit ini sejak dini. Kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. The film was Jangan memancing nasib, translated and hanya karena narrated kami by tidak mau Emily. menjual rumah padamu. Kau mengutuk bos kami. Bos Anda istirahat dulu. Aku akan segera menanganinya. Tunggu. Bagaimana kau tahu itu? Apakah sering sesak dada dan napas pendek? Pembengkakan tangan dan kaki malam hari. Terkadang bahkan pingsan. Yang paling parah adalah dada kiri Anda. Itu terasa sakit tumpul setiap kali Anda marah. Jantung Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Diam dan keluar. Kau yang diam. Anak muda, siapa namamu? Nama saya Lu Yuan. Sejujurnya, penyakitku ini hanya keluargaku yang tahu tentangnya. Beberapa tahun yang lalu, tubuhku persis seperti yang baru saja kau jelaskan. Semua gejala itu ada, tapi tidak peduli bagaimana diobati, itu tidak pernah sembuh. Kau bisa tahu sekilas semua penyakitku, yang membuktikan kau adalah dokter ajaib. Bolehkah aku bertanya, bagaimana kondisiku bisa diobati? Itu bisa diobati, tapi saya punya satu syarat. Dia harus dipecat. Bos, jangan percaya padanya. Aku mengenalnya. Dia hanya sampah. Semua yang dia katakan tidak berarti. Kau keluar dari sini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Minggir. Kakak Lu, kau adalah penyelamat hidupku. Anda terlalu baik. Itu hanyalah usaha kecil. Namun kondisi Anda cukup serius. Jarum ini hanya bisa menekannya. Nanti saya akan memberikan Anda alamat. Datanglah temui saya ketika Anda punya waktu. Bukankah itu akan terlalu merepotkan? Pilih saja set manapun di sini. Bukankah Anda bilang bahwa hanya anggota klub yang bisa membelinya? Aku akan membelikan satu set untukmu atas namaku. Sebagai hadiah terima kasih selamatkan aku kali ini. Bagaimana saya bisa menerimanya? Jangan sungkan denganku. Jika kau tidak menerimanya, kau akan meremehkanku Xiao Wenshou. Selain itu, aku juga tinggal di sini. Jika kau datang ke sini untuk mengobatiku, itu akan lebih nyaman. Lebih baik menuruti daripada bersikap sopan. Rumah ini untuknya. Itu hanya akan menjadi pemborosan. Sampah seperti dia. Sama sekali tidak pantas tinggal di sini. Daripada khawatir pantas tinggal di sini, Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri. Kenapa kau masih di sini? Bos, aku telah mengikutimu. Bertahun-tahun jadi orang kepercayaan Anda. Separuh rumah di Jade Dragon Bay Villas dijual oleh saya. Sekarang, karena hal ini, Anda ingin mengusir saya demi sepotong sampah. Anda bahaya tersembunyi sebenarnya bukan? Berapa banyak komisi yang Anda ambil dari ini? Jangan kira saya tidak tahu. Dasar bajingan. Anda hanya bisa menjadi parasit di grup Longyang. Segera enyah dari pandangan saya.
Bos saya tidak akan berani lagi. Kakak ipar Lu Yuan. Saya yang sampah. Saya salah menilai orang. Tolong sampaikan kata-kata baik untuk saya. Dan biarkan saya lolos kali ini ya. Siapa yang Anda panggil ipar? Jangan mencoba mengaku sebagai kerabat. Orang macam Siang Tongtong itu. Saya bahkan tidak akan meliriknya. Selain itu, bagaimana dia memperlakukan saya? Bukan berarti Anda tidak tahu. Hak apa untuk minta belas kasihan padaku? Ketua Shao dan keluarganya sama saja. Tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Satpam. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Lu Yuan tunggu saja. Kakak Lu. Apakah Anda ada waktu malam ini? Ketua Shao punya sesuatu. Untuk berterima kasih kepada Anda, saya ingin mengundang Anda untuk bersantap di restoran Longyang saya. Standar tertinggi di seluruh Jianbei. Restoran Longyang. Ketua Shao, Anda terlalu memuji saya. Saya adalah seseorang yang kebaikan harus dibalas. Kakak Lu, Anda harus melakukan kebaikan ini untuk saya. Jangan menolak saya. Baiklah. Aku akan segera atur seseorang tangani itu. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa malam ini. Dia. Ini adalah barang-barang yang baru tiba. Penilaian didukung. Ganti rugi 10 kali lipat untuk barang palsu. Ini benar-benar The bagus. film was translated Siapa manajer di sini? and narrated by Ini MC adalah Joe. kepala keluarga Shaw. Kenapa dia ada di sini? Dia datang dengan agresif. Sepertinya dia di sini untuk membuat masalah. Urusan apa yang kalian berdua miliki? Saya di sini untuk memberi Anda uang. Apa maksudmu? Tidakkah Anda suka uang? Uang ini cukup untuk dibelanjakan di dunia bawah, bukan? Daripada membiarkan Anda mendapatkan uang haram, lebih baik saya langsung mengirim Anda ke bawah belanjakan uang neraka. Semuanya buka mata dan lihat. Ini adalah toko antik yang mereka buka. Mereka selalu mendapatkan uang haram. Apa bagaimana mungkin? Kamu butuh bukti untuk membuat klaim seperti itu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kami mendapatkan uang haram? Lihat. Palsu, sebuah pemalsuan. Itu benar-benar palsu. Bawahan saya datang dengan ramah untuk menjadi pelanggan bisnis Anda. Mereka menipu pembeli yang tidak berpengalaman. Untuk barang yang dibuat secara kasar seperti ini, mereka berani meminta 5 juta. Jika ini bukan mendapatkan uang haram, lalu apa? Vas ini bernilai 5 juta. Dia telah ditipu. Kalau begitu barang-barang yang kubeli sebelumnya, mungkinkah aku juga telah ditipu? Semuanya tolong dengarkan penjelasan saya. Kami sungguh tidak mendapatkan uang haram. Mereka adalah pedagang yang tidak jujur. Aku ingin pengembalian dana. Semuanya kalian bisa mendapatkan pengembalian dana. Tapi izinkan aku menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Setelah kebenaran terungkap, tak akan terlambat kembalikan uangnya. Semuanya harap tetap tenang. Tolong kamu harus percaya pada kami. Saya tidak pernah menjual barang ini. Kalau begitu katakan padaku, apa masalahnya dengan vas ini? Semua barang antik di sini dipilih sendiri olehku. Sama sekali tidak mungkin ada barang palsu, kecuali seseorang dengan niat buruk mengganti barang antik itu. Itu benar. Penilaian Tuan Lu selalu akurat. Penilaiannya selalu akurat. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan menipu orang. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya sengaja datang untuk mencari masalah? Sungguh bukan. Saya punya tanda terima di tangan saya. Anda bisa berbohong. Tetapi faktur-faktur ini tidak akan berbohong. Semuanya lihat angkanya. Mungkinkah faktur-faktur ini palsu? Bukti tidak terbantahkan. Apalagi yang harus Anda katakan? Ya, mereka pedagang tak jujur, kembalikan uang kami. Apa yang terjadi di sini? Mereka menjual barang palsu dan mendapatkan uang haram. Saya di sini untuk menuntut penjelasan. Mereka selalu mendapatkan uang haram, Tuan Ma. Anda harus berhati-hati. Tuan Ma ini adalah jebakan yang disengaja oleh keluarga Shou. Anda tidak bisa hanya berbicara sembarangan. Jika Anda punya kemampuan, Anda juga harus menunjukkan buktinya untuk dilihat semua orang. Tentu saja aku memilikinya. Pertama, faktur ini memang milik kami. Lalu apalagi yang harus Anda katakan? Bagus Anda mengakuinya. Namun, botol ini bukan milik kami. Diganti oleh seseorang dengan niat buruk. Dan orang itu adalah kepala pelayan keluarga Shou. Anda bicara omong kosong. Kalau mau buktikan kau tak bersalah itu sangat sederhana. Tunjukkan saja tanganmu. Dan itu saja. Apa yang Anda coba lakukan? Aku ingin lihat siapa berani di bawah. Di depan mataku pengawasan Kuma membuat masalah. Itu benar-benar berubah warna. Sungguh menakjubkan. Apa yang terjadi di sini?
Tuan-tuan, mungkin kalian tidak tahu. Untuk melindungi barang antik di toko, aku mengoleskan lapisan cat pada semua barang antik di toko. Cat ini berubah warna saat bersentuhan dengan air, dan sulit dicuci jika mengenai kulit. Siapapun yang sentuh barang antik itu, bisa mencobanya. Sepertinya Tuan Lu benar. Benar. Botol ini ternyata tidak berubah warna. Sepertinya kita telah salah menuduhnya. Orang yang berbohong adalah Tuan Shou. Zhou Jianshan. Jelaskan dengan jelas apa yang terjadi di sini. Bajingan kecil ini benar-benar berani menipu saya. Tuan, itu Anda. Benar-benar. Itu saya. Itu semua karena saya sangat ingin melampiaskan kemarahan untuk Tuan Muda yang buatku nekat lakukan ini. Tuan Shu benar-benar memainkan langkah yang bagus. Langkah korbankan pian selamatkan benteng ini benar-benar luar biasa. Apa yang dibicarakan bos lo? Saya tidak mengerti. Saya minta maaf. Itu karena disiplin saya yang longgar. Aku sudah membuat kalian semua tertawan. Ayo pergi. Lu Yuan, jangan terlalu cepat berpuas diri. Masalah ini belum selesai. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Toko ini kehilangan satu catatan akun. Manajer Sun sebelumnya membayar deposit dan mengambil sejumlah barang antik. Tapi pembayaran akhirnya belum ditransfer juga. Apakah itu manajer Sun dari grup Longyang? Aku ingat. Tanggal jatuh tempo pembayaran sudah lewat beberapa hari. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya masih menunggu pembayaran itu untuk memesan barang lain. Jika kita tidak punya uang ini, rantai modal toko akan terputus. Apakah kamu mengatakan manajer Sun ini tidak berniat membayar utangnya? Jangan khawatir. Besok aku akan pergi bersamamu untuk menemuinya. Grup Longyang. Manajer Sun, manajer grup Longyang. Kenapa kau di sini? Manajer Sun, kami tidak ingin mengganggu Anda. Tetapi tanggal jatuh tempo pembayaran akhir telah lewat beberapa hari. Kapan Anda akan mentransfer uangnya? Pembayaran akhir apa? Uang untuk barang antik itu. Bukankah aku sudah memberikannya padamu? Manajer Sun, terakhir kali Anda membayar deposit. Bukankah kita sudah sepakat? Metode pembayaran deposit plus pembayaran akhir. Saya menganggap Anda sebagai klien utama. Itulah sebabnya aku biarkan kau ambil barangnya dulu. Kontrak yang Anda berikan sudah saya bawa agar Anda lihat. Apakah ini dia? Aku lihat tanggal di kontrak kita sudah kedaluarsa. Kalau begitu, masalah pembayaran akhir tidak berlaku lagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Keterlambatan ini adalah pelanggaran kontrak Anda. Kami bahkan belum meminta Anda ganti rugi. Pelanggaran kontrak sudah tertulis jelas dalam kontrak. Metode pembayaran. Sekarang tanggal pembayaran sudah lewat. Pembayaran apa yang harus kulakukan? Soal kompensasi itu bahkan lebih tak masuk akal. Takut aku akan tuntutmu, bukan? Gugat aku. Apakah kau punya kekuatan untuk melakukan itu? Apakah kau punya bukti? Tunjukkan kalau begitu. Manajer Sun, kau berencana bertingkah seperti bajingan. Selagi kita masih bisa bicara baik-baik sekarang, aku harap kau memanfaatkan kesempatan ini. Nah, kau pikir kau siapa? Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Aku adalah seorang manajer dari grup Longyang. Jika aku jadi kalian berdua, aku akan segera pulang sekarang juga. Daripada terus-menerus memprovokasiku di sini. Siapa itu? Siapa yang telah memprovokasi manajer Sun kita? Kenapa kau di sini? Tentu aku datang lihat kau permalukan diri sendiri. Bos Chen, jumpa dua bodoh tak berterima kasih. Maafkan aku atas tontonan ini. Ayah Chan Semi. Aku hanya ingin melihat mereka diberi pelajaran. Kalau begitu mohon tunggu. Aku baru saja akan berurusan dengan mereka berdua. Aku tahu manajer Sun tidak akan mengecewakanku. Orang-orang ini hanya perlu diberi pelajaran. Bos Chen. Dan dia datang bersamanya. Kau adalah ayah Chan Semi. Baguslah kau tahu. Jadi kaulah yang menyebabkan masalah. Jika ada apa-apa hadapi aku secara langsung. Tidak perlu melibatkan Lu Yao. Kau membuatku terdengar terlalu baik.
bukan hanya dia. Semua orang di sekitarmu akan menanggung akibatnya. Atas apa yang kau lakukan pada putraku. Aku akan membuatmu sedikit demi sedikit membayarnya kembali padaku. Itu perbuatannya sendiri. Masih berani menjawab. Kau buat marah keluarga Chen tunggu kematian. Tanpa uang ini, rantai modalmu akan segera putus. Tunggu saja sampai bisnismu tutup. Perilaku tercela. Hanya berani bermain curang di belakang orang. Manajer Sun, saya sarankan Anda sekarang untuk segera menyelesaikan pembayaran akhir. Nasibmu mungkin lebih baik dari Chen Zemin. Jangan berani-beraninya kau menyebut putraku. Sampah. Ini adalah grup Longyang. Bukan tempat di mana kau bisa senaknya menyombongkan diri. Berani mengancam manajer Sun. Sebentar lagi kau akan masuk berdiri dan keluar horizontal. Aku hanya tidak akan membayar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Manajer Sun, The film was jika Anda menggunakan translated taktik and tercela seperti itu, narrated by M. apa yang Media. akan terjadi jika ketua grup Longyang mengetahuinya? Ketua grup Longyang. Mungkinkah mereka memihak orang tak berguna? Aku khawatir jika ketua datang, nasibmu akan jauh lebih buruk. Kalau begitu kita lihat saja. Jangan berharap beberapa keberuntungan ini akan melindungimu seumur hidup. Aku beritahu kau, di grup Longyang tidak ada yang bisa melindungimu. Xiang Tongton, kalau begitu Anda akan kecewa. Ketua Xiao Bolen, saya repotkan Anda datang sebentar. Lo Yuan, apakah kau masih berpura-pura? Kau tidak benar-benar percaya bahwa kami akan percaya kau mengenal ketua grup Longyang kan? Apakah kau orang tak berguna sepertimu bahkan memenuhi syarat? Lebih baik tidak merepotkan ketua. Aku akan mencari seseorang untuk mengantar mereka keluar. Penjaga. Saya ingin melihat. Siapa yang ingin Anda usir? Ketua. Dia benar-benar datang. Kakak Lu, silakan duduk. Anda akhirnya tiba. Maaf atas sambutan kurang memadai terakhir kali. Itu terus mengganggu pikiran saya. Saya tidak menduga bahwa hari ini Anda akan datang ke tempat saya. Ketua Xiao, awalnya saya tidak ingin merepotkan Anda. Tetapi sayangnya bawahan Anda menyebabkan masalah tanpa pandang bulu. Di grup Longyang saya. Siapa itu? Siapa yang berani tidak menghormati kakak Lu saya? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Ketua Xiao, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Ini adalah Lu Yao, pacar saya. sungguh pasangan yang sangat serasi. Kakak ipar, yakinlah jika ada masalah di masa depan, beritahu saya dan saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Ketua Xiao, Anda jelas orang sangat berintegritas dan pengertian. Manajer Sun ini memesan kiriman barang antik dari kami, tetapi terus-menerus menunda pembayaran akhir. Ini hampir membuat usaha saya bangkrut. Manajer Sun, bagaimana situasinya? Ketua, mereka berdua buat klaim tak berdasar dan datang ke sini tuduh saya palsu. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka memfitnah manajer Sun. Barang-barang antik ini jelas merupakan hadiah dari keluarga Chen kami. Memang aku yang perkenalkan mereka ke manajer Sun. Apa yang harus dilakukan? Ketua Zhao, Anda tidak perlu merasa terganggu. Karena kebenaran ada pada manajer Sun. Apa yang kamu lakukan? Maaf, tanganku terpeleset. Namun itu tidak penting. Kontrak ini dari keluarga Chen kami. Kontrak yang diberikan kepada manajer Sun. Kami akan siapkan salinan lain saja. Tapi mengapa kau begitu gelisah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksud dari semua ini? Menggunakan siasat. Anda menggunakan siasat tepat di depan saya sekarang. Anda memiliki keberanian yang cukup besar. Ketua Zhao, mereka tidak punya dasar apapun. Namun kau mempercayai mereka. Bos, tolong jangan marah. Saya akan segera meminta mereka berdua diusir. Mereka berani menuduh saya secara palsu di sini. Keberanian mereka benar-benar luar biasa. Baiklah, baiklah. Ketua Zhao tidak perlu marah. Ada juga bukti lain. Terletak di dalam botol ini. Saya meninggalkan tanda di botol ini. Cukup sinari dengan lampu UV. Dan 3 titik akan muncul. Tidak mungkin. Tepat sekali. Tepat sekali tidak mungkin. Dia hanya membuang-buang waktu kita. Apakah ini benar atau salah? Sekali lihat akan tahu. Mengapa Anda panik? Benar-benar ada 3 titik. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini tidak mungkin.
Ini pasti jebakan Lu Yuan. Lu Yuan, kau benar-benar tercela. Satu jebakan demi satu. Menungguku jatuh ke dalamnya. Anda berani meragukan Tuan Lu di depan saya. Apakah Anda lupa? Ini adalah grup Longyan. Apa yang Anda teriakkan dan ributkan di sini? Anda pikir Anda ini siapa? Ketua Xiao, aku tidak mana mungkin aku berani. Apa yang terjadi di sini? Sejak keluarga Zhou datang membuat masalah terakhir kali, saya sudah menaruh tanda pada setiap barang antik. Tak kusangka itu benar-benar digunakan. Itu memang seperti dirimu seperti yang diharapkan. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. The film was Apalagi yang harus Anda translated perdebatkan? and narrated by M Media. Ketua, ini semua salah paham. Benar. Di ponsel saya juga punya riwayat obrolan kita. Apakah ini juga salah paham? Menyingkir. Anda benar-benar menggunakan nama perusahaan untuk melakukan hal seperti itu. Dan bahkan mencoba menghina kakak Lu saya. Apakah Anda ingin mati? Keluar. Saya akan segera mentransfer pembayaran kepada mereka. Ini bukan lagi tentang uang sekarang. Anda sekarang telah merusak reputasi grup Longyan. Bos, ini semua perbuatan Bos Chen. Semua yang saya lakukan atas perintahnya. Tujuannya melakukan ini adalah untuk menjebak Lu Yuan, untuk membalas dendam atas putranya. Anda menyalahkan semua ini pada saya. Tapi Anda yang mencetuskan semua ide. Anda mengambil uang saya, dan bahkan menggelapkan semua barang antik. Mengapa Anda tidak menyebutkan itu? Ketua, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Chen, Anda membuat grup Long yang saya menanggung reputasi sebagai penunggak. Ketua Xiao, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi saya tidak menyangka bodoh ini melibatkan perusahaan Anda. Ini semua salahnya. Saya akan menanganinya. Tapi Tuan Chen, Anda telah menyebabkan perusahaan kami menderita kerugian reputasi yang parah. Ini sudah menyebar. Diperkirakan secara konservatif akan ada kerugian 500 juta. 500 juta. Bagaimana Anda berencana membayar kembali 500 juta ini? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kau bisa pakai perusahaan sebagai jaminan utang itu. Tidak. Itu adalah warisan turun-temurun keluarga saya. Bisakah aku bayar kembali perlahan? Bayar atau tidak bukan urusanmu. Siang ini saya akan mengirim seseorang untuk antar kontrak ke kediamanmu. Entah Anda menandatangani kontrak atau masuk penjara. Anda yang memilih. Keluarga kita hancur. Paman, ayo kita pergi cepat. Paman Chen, Dasar tidak berguna. Itu semua ide buruk Anda. Kau benar-benar hancurkan keluarga kita. Paman Chen, bagaimana kau salahkan aku ini? Ketua grup Longyang, siapa yang bisa tahu dia akan datang? Ini pasti Lu Yuan. Jebakan si tak berguna itu. Saya beri Anda waktu 3 hari. Entah kau dapatkan kembali perusahaan itu untukku, atau Anda masuk penjara demi keluarga Chen saya. Lu Yuan, kau telah menyakitiku begitu banyak. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Bagaimana denganmu? Ketua, mereka semua sudah memberikan kompensasi. Jadi apakah itu berarti saya bebas dari masalah? Bibi petugas kebersihan sedang sakit baru-baru ini. Jadi kamu pergi bersihkan toilet. Mulai sekarang 3.000 setiap bulan. Akan langsung disetorkan ke rekening perusahaan untuk mengganti kerugian yang kamu sebabkan kali ini. Sampai lunas sepenuhnya. Ini adalah penghinaan. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, maka keluar dari grup Longyan. Aku akan beritahu industri masukanmu daftar hitam, supaya tak pernah dapat kerja seumur hidup. Baiklah, saya akan membersihkan toilet. Saya akan membersihkan toilet. Kakak Lu, saya sudah mentransfer uangnya ke rekeningmu. Lihatlah. 9 digit. Mengapa ada begitu banyak tambahan? Semua ini adalah karena kelalaian saya dalam mengelola bawahan. Anggap sisanya sebagai kompensasi untuk kalian semua. Tapi Anda tidak perlu memberi sebanyak itu kan? Kamu adalah penyelamat hidupku. Jangan terlalu sungkan. Terima kasih Ketua Xiao. Sungguh pasangan yang serasi. Ketika kalian berdua menikah, kalian harus mengundang saya. Benar sekali, benar sekali. Bunuh aku. Bunuh aku. Apa gunanya hidup? Nah, dengan seperti ini, aku pasti akan membuatmu sembuh.
Tuhan. Orang-orang yang Anda panggil sudah tiba. Di kartu ini adalah sebagian besar aset keluarga The suku. film was translated Siapapun and yang bisa menangkap narrated by Luyuan M hidup-hidup. Media. Kartu ini akan menjadi milik mereka. Ingat, Anda harus menangkap Luyuan hidup-hidup. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ya, Karena Anda di sini, keluarlah. kamu adalah Lu Yuan. Anda tidak terlihat ramah. Siapa kalian semua? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Saya sarankan kamu ikut dengan kami dengan patuh. Dengan begitu kamu bisa menghindari rasa sakit fisik. Sulit bagi saya untuk menurut ketika Anda mengatakan itu. Anak muda jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak masih agak berguna, kepalamu sudah ada di tanganku. Jadi Anda mengatakan, Anda pikir Anda sangat kuat, benarkah? Di seluruh Jiangbei, mereka yang bisa mengabaikan kami sedikit. Kamu adalah yang pertama. Kamu akan menyesalinya segera. Seharusnya Anda yang menyesal, bukan? Bukan saya. Jangan berpikir kamu punya keahlian bisa mengalahkan kami. Pergi. Seni jahat apa yang kamu gunakan? Saya menggunakan jarum naga ilahi 9 lakukan untuk menjagal gerbang nadi Anda. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Anda akan berdarah dari 7 lubang dan mati. Jangan bilang saya tidak memberi Anda kesempatan. Bicaralah. Siapa yang mengirim Anda? Jangan bunuh kami. Zhou Jianshan yang mengirimku untuk membunuhmu. Zhou Jianshan, kepala keluarga Zhou. Dia benar-benar masih menyimpan niat jahat. Jangan khawatir. Saya masih membutuhkan nyawa kalian. Saya punya permintaan. Hari ini akan menjadi hari kehancuran keluarga Zhou. Apakah Anda sudah menangkapnya? Tapi Anda tidak menangkap Lu Yuan. Mengapa Anda kembali? Memang kau yang kirim orang bunuh aku. Sayang sekali mereka bukan tandingan saya. Bagaimana mungkin ini terjadi? 2 iblis kembar Jianbei. Bahkan tak boleh kalahkan orang tak guna macam kau. Anda tidak perlu tahu itu. Hari ini saya datang untuk menyelesaikan urusan dengan Anda. Menyelesaikan masalah aku tidak bisa meminta lebih. Anda lumpuhkan anak saya buat dia terbaring di katil. Bagaimana kita harus menyelesaikan hutang ini? Dia berulang kali memprovokasi saya. Dan bahkan menculik pacar saya, berusaha melecehkannya. Ini semua adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan Anda, tanpa membedakan benar dan salah, sengaja menyewa pembunuh untuk membunuh. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Ini adalah wilayah keluarga suku. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Jika Anda menyembuhkan putra saya hari ini, aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Kalau kau mau aku sembuhkan putramu, Anda bisa berlutut dan mohonlah kepada saya. Sombong, hari ini aku akan cabik-cabikmu jadi 10.000 keping. Penawar-penawar. Apakah kalian semua tuli? Anggota keluarga Zhou, semuanya telah ditundukkan. Bagaimana itu mungkin? Tuan Mata Tuadum, mengapa Anda ada di sini? Seseorang ingin menyakiti penyelamatku. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Penyelamat Anda adalah Lu Yuan. Kamu berani menyakiti penyelamatku. Zhou Jianshan, apakah kamu bosan hidup? Tapi dia melukai putraku. Sebagai seorang ayah, aku harus membalas ini. Jika Tuan Ma ingin bertindak hari ini, maka berikan kematian cepat pada Su ini. Anda ini mati. Ini adalah bukti kriminal Anda selama bertahun-tahun ini, selama Anda di penjara. Sebelum Anda menebus dosa-dosa yang telah Anda lakukan, Anda ini mati. Tidak mungkin. Kalian semua. Bagaimana kita harus berurusan dengan kakak Lu? Semuanya terserah perkataanmu. Ayah, saya sudah sembuh. Nakna. Anda sembuh. Itu luar biasa. Keluarga Zhou memprovokasi saya lebih dulu. Tetapi kejahatan mereka tidak pantas dihukum mati. Sifat seorang tabib adalah berbelas kasih. Hari ini saya akan mengampuni nyawanya. Tetapi jika dia memprovokasi saya lagi di masa depan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tuan Muda Lu, Anda benar-benar baik hati dan berhati mulia. Keluarga Syuku mengambil jalan yang salah. Selama putraku baik-baik saja, itu saja yang penting. Kesalahan yang telah aku lakukan, aku akan menebusnya. Ayah, Keluarga Su akan tinggalkan Jianbei mulai sekarang.
dan tidak akan pernah kembali. Bibi, bagaimana perasaanmu? Saya sengaja membawakan Anda beberapa tonik. Bibi baik-baik saja. Lihatlah putramu. Mengapa kau biarkan Yao Yao habiskan begitu banyak? Terima kasih Yao Yao. Ibu, ini semua adalah niat baik Yao Yao. Saya juga ingin memberitahu Anda sesuatu. Ada apa? Saya ingin menikahi Yao Yao. Dia orang yang ingin aku habiskan seumur hidupku. Bibi kami benar-benar saling mencintai. Yao Yao nak. Ibu setuju. Aku setuju dengan pernikahanmu. Cepat selesaikan. Terima kasih Bibi. Ibu. Bagus sekali. Ini adalah hati samudra. Saya membelinya dari Nona Dong. Apakah Anda menyukainya? Saya menyukainya. Lu Yuan Luo Yao, apakah kalian berdua setuju untuk menghabiskan sisa hidup kalian bersama? Aku keberatan. Aku hamil anak Lu Yuan. Aku sudah hamil 2 bulan. Kakak lu saya bukan orang seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Lu Yuan, apakah kau benar-benar akan menolak darah dagingmu sendiri? Lu Yuan, apa yang terjadi? Lu Yao, percayalah padaku. Saya sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Hidupku sangat pahit. Ayah bayi tidak menginginkanmu. Ibu hanya bisa membawamu melompat ke sungai. Bukankah Anda bilang Anda hamil 2 bulan? Kalau begitu belah perut Anda. Biarkan saya melakukan tes paternitas. Jika itu anak saya akan mengakuinya. Tetapi jika bukan, kau halangi pernikahanku, aku akan ambil nyawamu. Kau, Tunggu apa lagi? Pergi sekarang. tidak Lu Yuan. Aku akui aku memasukkan kehamilan itu. Kau jangan bunuh aku. Bagus Anda mengakuinya. Sang Tongtong. Anda mencoba segala cara untuk menjebak saya. Dan Anda masih tidak bertobat. Hari ini, aku akan buatmu menderita hukuman setimpal. Lu Yuan, apa yang kau lakukan padaku? Ini hanya untuk membiarkan Anda merasakan penderitaan yang saya alami saat itu. Seret dia pergi. Ini benar-benar memuaskan. Saya tahu itu. Kakak lu saya bukan orang seperti itu. Ya, Ayo mari kita lanjutkan pernikahan sekarang. Lanjutkan. Baiklah. Lu Yuan Luo Yao, apakah kalian berdua setuju untuk menghabiskan sisa hidup kalian bersama? Aku mencintaimu. Saya bersedia. Sium. Cium.